Berikutnya Pak Kardinal, saya mau gali soal apa yang kemudian dari semboyan tadi yang kemudian dinyatakan dalam pelayanan sebagai pemimpin umat. Iya. Itu juga ceritanya bisa panjang, bisa pendek, Mas ya. Waktu saya ditunjuk sebagai uskup, itu kan saya dosen ya. Di Sanata Dharma. Sanata Dharma, ya, di Kendungannya, Fakultas Teologi. Ya. Tidak punya pengalaman mengenai pastoral, Ya. apalagi sebagai pemimpin tingkat keuskupan, tidak pernah membayangkan, tidak pernah siap. Lalu pelan-pelan saya mencoba menghayati tugas baru itu. Okay. Nah, pada waktu itu saya membaca satu buku tulisan Kardinal Hume. Kardinal Hume. Itu primat di Inggris. Ya. Dia itu menulis begini. Jadi uskup itu mudah katanya. Kata beliau. Beliau kardinal, sudah waktu itu sudah kardinal ya. Udah punya pengalaman. Mudahnya bagaimana? Dia mengatakan modalnya cuma 3 kata. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Itu nasihatnya. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Iya, kelihatannya sederhana ya, tetapi ketika dipikir-pikir, di balik 3 kata itu diperlukan pribadi yang sungguh-sungguh matang. Karena untuk mengatakan bagus, apa yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau saya sadar saya ini hebat. Orang lain ini kurang ini kurang ini. Tidak spontan mengatakan bagus. Ya, ada ego yang. Nah, saya sampai kepada kesimpulan itu. Jadi apapun yang saya pikirkan, saya rasakan, lalu melihat yang dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman sekerja khususnya, saya selalu mengatakan bagus. Lalu yang kedua, terima kasih. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh teman-teman, kalau dalam hal ini teman-teman imam, biarawan, biarawati umat, yang senior, yang anak-anak, saya selalu mengatakan terima kasih. Sekecil apapun. Itu juga membutuhkan kematangan. Kalau saya merasa saya ini pejabat tinggi gereja misalnya, nah itu kan sudah pekerjaan Anda. Untuk apa terima kasih? Lalu lanjutkan, dan lanjutkan itu sebetulnya ada kalimat yang hilang atau saya hilangkan. Kalau hasilnya baik, saya ikut bersyukur. Kalau yang Anda lakukan itu salah, tidak apa-apa. Itu tempat pembelajaran. Lanjutkan. Nah, itulah yang menurut saya, sekali lagi ya, kelihatannya sangat sederhana, tetapi membutuhkan kematangan, kedewasaan lah. Nah, kedewasaan itulah yang akhirnya kalau dicari salah satu tanda kedewasaan yang, salah satu indikator ya, kedewasaan kematangan pribadi, itu jawabannya yang ada di dalam kata-kata dari Kisah Para Rasul itu, kerendahan hati. Itu tanda kedewasaan, tanda kematangan, tanda keutuhan. Orang yang bisa mengatakan bagus, terima kasih, lanjutkan, itu orang yang sudah jadi. Artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri menurut istilah sekarang. Nah, wujudnya ya macam-macam, saya tidak mencari, tidak memerlukan hal-hal yang hebat-hebat, termasuk baju saya yang dikomentari tadi. Saya ketemu Pak Kardinal berkali-kali, batiknya ini terus. Kita nggak punya batik yang lain. Oh, banyak. Tidak pernah saya pakai, dibagi-bagi saja batik-batik itu. Ya dalam wujud-wujud yang sederhana seperti itu ditampilkan ya, atau kalau saya berbicara ya enggak usah yang susah-susah lah. Yang sederhana-sederhana saja. Jadi saya tidak mau kok jadi saya ya yang ngomong ya.
Saya berharap saya bertumbuh menuju kerendahan hati yang semakin matang. Itu aja. Ya, ya. Jadi saya tidak mencari popularitas dengan apa jam yang saya pakai, mereknya apa, baju yang saya pakai, ini nomor berapa, enggak. Ya, ya. Dan praktis baju itu kalau sudah lama enak. Lebih enak, betul. Jadi di badan kayak nyerap dan anyep, dingin, anyep. Ya. Betul.